Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Nurhaliza, Dewi Safitri, Dwi Safitri, Maya Indasari, dan Siti Bunaya. Sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan adalah pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Secara umum, pernafasan dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernafasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Pernafasan manusia mencakup dua proses, yaitu pernafasan inspirasi dan pernafasan ekspirasi. Pernapasan inspirasi adalah pernapasan di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Pernapasan ekspirasi adalah pernapasan di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru dengan darah dalam kapiler. Mekanisme pernafasan dada. Pertama, inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar paru-paru masuk. Yang ekspirasi. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara bergerak dari paru-paru. Mekanisme pernafasan perut. Inspirasi, otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang ekspirasi, otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara keluar meninggalkan paru-paru. Yang kedua ada faring. Setelah hidung masuk ke faring atau tenggorokan. Faring ini merupakan simpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Makanan yang kita makan masuk ke esofagus, sedangkan udara yang kita hirup masuk ke trakea. Organ dan proses pernapasan manusia. Yang pertama-tama yaitu ada rongga hidung, di mana rongga hidung ini di dalamnya terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran udara yang masuk. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh rambut hidung. Selanjutnya ke laring atau pangkal tenggorokan. Nah, panjang laring ini sekitar 5 cm. Fungsi laring membawa udara menuju ke trakea. Laring disebut juga dengan kotak suara, karena di dalamnya terdapat pita suara. Laring ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawat, yang salah satunya adalah tulang rawat stroid. Pada laki-laki dewasa disebut dengan jakun. Yang selanjutnya, organ pernapasan manusia ada trakea. Nah, trakea ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan epitel. Lapisan epitel ini berselia dan berlendir yang merupakan lapisan paling dalam. Kemudian ada lapisan tulang rawan yang berupa cincin tulang rawan di bagian tengahnya. Kemudian ada lapisan jaring ikat yang merupakan lapisan terluar. Nah, pada gambar dapat kita lihat bagian-bagian mana yang menunjukkan trakea. Kemudian yang selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Nah, bronkus ini ada 2 cabang, yaitu ada bronkus kanan dan ada bronkus kiri. Setelah bronkus ada bronkiolus, yang mana cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Di sini dapat kita lihat bagian-bagian pada bronkiolus. Di dalam gambar terlihat jelas ada bronkiolus terminalis, ada bronkiolus
respiratorius, dan lain sebagainya. Kemudian organ pernapasan manusia yang terakhir ada alveolus. Nah, alveolus ini terdapat di dalam kantung. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berbentuk bola pada permukaannya, banyak terdapat pembuluh kapiler. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Nah, jadi bentuk alveolus ini seperti pada digambar ya, seperti buah-buahan begitu, namun ini merupakan gambar alveolus. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama yang dibungkus oleh selaput pleura. Nah, di antara selaput tersebut berisi cairan yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis. Baiklah, selanjutnya yaitu gangguan organ penyusun sistem pernapasan manusia. Yang pertama, hernia hiatus merupakan gangguan yang terjadi ketika bagian organ perut menembus rongga dada melalui lubang diafragma. Penyebabnya diduga melemahnya diafragma akibat pertambahan usia, obesitas, kehamilan, batuk yang sering dan mengejan pada saat buang air besar. Yang kedua yaitu ada asma. Asma merupakan peradangan kronis pada sistem pernapasan, khususnya paru-paru. Gejala yang ditimbulkan seperti sesak napas, nyeri dada, dan mengi. Yang ketiga yaitu ada bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan yang terjadi pada bronkus. Gejala bronkitis adalah sesak, batuk, nyeri di dada, bahkan kehilangan kesadaran. Yang kelima yaitu ada pneumonia. Penyakit ini merupakan peradangan pada paru-paru akibat infeksi. Infeksi tersebutlah yang menyebabkan peradangan pada alveolus di salah satu kedua paru-paru. Yang keempat ada TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala TBC merupakan batuk yang berangsur lama, demam, lemas, nyeri di dada, kehilangan nafsu makan, dan berkeringat pada malam hari. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.